بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Taib jamaah sekalian, kita lanjutkan tahsin kita pada malam hari ini. Kita terakhir membaca surat Al-Maidah ayat 21. Hari ini ayat 22. Taib, silakan buka Qur'annya di halaman 111. Sudah ketemu semua? Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo 2 3 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya موسى إن فيها قوما جبارين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا
ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون Baik jemaah, sebelum kita lanjut, di situ ada kalimat lan nadkhulaha, lan ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Namanya bacaan apa itu? Iya, idgham bi gunnah. Kalau kita lihat dari sisi hukum nun sukun dan tanwin. Kenapa? Karena nun sukun bertemu nun. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada apa saja? Ya, nun mim wawu. Bagaimana cara membacanya? Iya, melebur dan mendengung. Kalau dilihat dari sisi yang lain, ini dinamakan bacaan apa? Idgham mutamathilain, atau ada yang menyebut idgham mithli. Yaitu ketika ada dua huruf yang sama bertemu, yang pertama sukun dan yang kedua berharakat, maka namanya idgham ya mithli atau mutamathilain ya. Baik, kita lanjutkan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة bukan قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة ya, tapi hamzahnya tidak boleh ditebalkan ya. Ini yang tebal ra sukunnya. Kalau hamzahnya tetap a, jangan kemudian bersuara o ya. Jangan or ya. Enggak a, arba'ina a, 40 sanah. Coba ulangi lagi. Ini ada yang baca or, bukan or tapi a, qala fa innaha muharramun alaihim 40 sanah. يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم
Baik jemaah, di antara alaihim arba'ina sanah, di situ ada titik tiga ya. Ada yang masih ingat titik tiga itu maksudnya apa? Tanda apa itu? Tanda iya, namanya tanda apa itu namanya? Tanda waqaf ya. Maksudnya apa kalau ada titik tiga seperti itu? Iya, namanya waqaf apa itu? Waqaf mu'anaqah. Artinya boleh berhenti di salah satu titik tiga. Berarti antum boleh yang pertama, tapi kalau yang pertama sudah berhenti, yang kedua dilanjut. Contohnya, qala fa innaha muharramatun 'alaihim. Maka sanahnya nanti lanjut. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardh. Tapi kalau antum yang pertama lanjut kayak tadi, maka berhentinya di yang kedua. Sama-sama boleh, tergantung antum mau yang mana ya. Baik, lanjut ya. Setelah ini nanti bedah hukum tajwidnya, ayat yang terakhir kita baca, lalu kemudian seperti biasa baca bergiliran. Tapi khusus malam ini baca bergilirannya sambil membedah hukum tajwid. Ini kebetulan tidak sebanyak biasanya ya. Jadi insyaallah cukup untuk bedah hukum tajwidnya. Insyaallah siap Pak, selamat ya. Insyaallah. Jangan ada yang menyerah nanti ya. Pas Ustaz, tidak boleh ada pas ya. Lanjut ya. Jadi harus jawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-27. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما. Ayo dua tiga. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال إنما يتقبل الله من المتقين. طيب جماعة, dari qala innama sampai minal muttaqin ya. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ada berapa hukum tajwid? Ayo jemaah, ada 7. 1 qala mad tabi'i. Terus yang kedua ya, bacaan apa ini? Gunna. Yang ketiga ma mad asli. Terus ya, lafaz Allah di sini dibaca tarqiq atau tafkhim? Tafkhim apa tarqiq? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena didahului oleh harokat dhamma. Terus yang kelima apa? Al-Qamariyah. Terus yang keenam ya, mad arid lis sukun. Yang ketujuh mana? Apa? Mana yang ketujuh? Iya, tadi ada antum lewat sudah ya. Ya, tayyib. Antum lanjut Mas, dari antum Mas. Ya.
لئن بسطت إلي يدك. Ya, ulangi lagi. Ya, ulangi lagi bacaannya. لئن بسطت إلي. Ya, perhatikan. Ini bacaan apa ini? Ini basatta. Ya, ini bacaan apa ini? Itu harusnya dibaca la'im basatta. Ataunya hilang masuk ke huruf ta. Namanya bacaan apa jemaah? Idgham mutaqarriban apa mutajanisain? Idgham mutajanisain. Kenapa? Karena sama jenisnya. Maksudnya satu tempat keluar, satu makhraj tapi beda sifat. Ta sama ta tempat keluarnya di mana jemaah? Ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Sama atau beda? Sama. Yang beda apanya? Yang beda sifatnya. Maka kalau ada dua huruf yang satu tempat keluar berbeda sifatnya, bertemu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka huruf yang pertama dimasukkan ke yang kedua, namanya idgham mutajanisain. Ustaz, kalau misalkan taknya yang di depan, toknya yang di belakang, berarti taknya dimasukkan ke tok, ya, suara taknya hilang. Nah, di sini yang hilang suara apanya? Suara toknya. Maka di sini tidak ada qalah, ya. Bukan la'im basatu ta, tapi la'im basatta. Jadi langsung tipis masuk ke ta. Ulangi lagi, Mas. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Taib. Di lafaz ma'ana, ya. Kita sudah belajar kalau tidak salah namanya sifar mustatil sama sifar mustadir. Ada yang masih ingat jemaah? Kira-kira jemaah, ma'ana biba. Ana di sini ada bulatan. Itu bulatannya lonjong apa bundar? Apa? Lonjong. Kalau lonjong berarti sifar mustatil, ya. Bagaimana cara bacanya? Kalau bulat lonjong bagaimana cara bacanya? Kalau bulat bundar bagaimana cara bacanya? Sudah pernah ana jelaskan 2 kali kalau enggak salah. Yuk. Ayo jemaah, silahkan diingat-ingat. Bulat lonjong itu namanya sifar mustatil. Kalau bulat bundar namanya sifar tadir, ya. Ini masuk yang pertama kata antum tadi karena lonjong. Berarti gimana cara bacanya? Kalau berhenti, Ya. Kalau ayo jamaah. Kalau berhenti kenapa? Kalau lanjut kenapa? Kalau berhenti mandek, ya. Kalau berhenti dibaca panjang 2 harokat. Terus lanjut pendek. Ada yang lain? Ayo jemaah. Ya. kalau wakaf dibaca panjang 2 harokat, Ya. wasol dibaca pendek. Ahsantum. Nah, ini yang benar ya. Jadi kalau sifar mustatil diingat-ingat ya jemaah ya. Kalau sifar mustatil yang bulatannya lonjong ya, itu kalau waqaf dibaca panjang 2 harokat, kalau wasol atau lanjut dibaca pendek ya. Sebaliknya kalau sifar mustadir ya, atau bulatan bundar kita kenalnya, maka kalau waqaf dibaca
Sukun ya, disukunkan ya. Kalau wasal atau lanjut dibaca pendek. Nah, contohnya yang ada dua-duanya itu ada di surat Al-Insan ayat 15 16. Cek. Oh. Ini yang mati berarti ya? Oh benar. Habis kayaknya. Enggak apa-apa, pakein aja enggak apa-apa. Ya. Baik, sini aja. Di surat Al-Insan itu ya, sebentar ya, ana lihatkan. Di ayat 15 16 itu ada ya. Di ayat yang ke-16 ujung 15 ujung itu bulatan lonjong atau sifar mustatil ya. Sementara di awal-awal ayat yang ke-16 kalimatnya sama ya, qawariro ya. Nah, itu namanya sifar mustadir ya. Kalau baca antum gimana? Coba ana bacakan ulang ya. Ini biasanya sering anda jadikan contoh karena dua-duanya ada di sini ya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Ini yang bulatan lonjong ya. Berarti kalau waqaf panjang 2 harokat. Tapi kalau lanjut wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Itu surat Al-Insan ayat 15 16 ya. Al-Insan ayat 15 16 nanti antum lihat. Jadi qawariro yang kedua itu yang sifar mustadir. Kalau antum berhenti di qawariro yang kedua, maka harus disukunkan qawarir. Tapi kalau yang pertama yang di ujung ayat 15, kalau antum berhenti qawariro, maka antum harus paham. Kalau antum enggak paham ilmunya, pasti salah bacanya. Ini ada di surat Al-Insan ayat yang ke-15 sampai 16. Di ujung ayat yang ke-15 namanya sifar mustatil ya. Jadi kalau dibaca waqaf dibaca panjang 2 harokat. Di awal ayat yang ke-16 namanya sifar mustadir. Kalau antum berhenti di situ maka harus disukunkan. Intinya tadi ngerti seperti Pak Selamat ya. Ayo lanjut. Ba'dahu. Ya, ayat berikutnya ya. Inni uridu an. Terus? Iya, betul. Inni uridu an tabu bi'ithmi. Ada yang ketinggalan ya. Apa yang ketinggalan jemaah? Ayo. Jadi kalau dalam bahasa nahunya an itu yaitu amil nawasib. Jadi kalimat yang ada setelah an itu harus dibaca fathah. Kalau bahasa kita fathah, namanya nasab ya. Yuk lanjut Pak. Inni uridu an tabu bi'ithmi. Jangan diseret, jangan bi ya, bi'ithmi ya. Ya, ulangi lagi. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatahun. Ya, kenapa mi-nya terlalu panjang? Itu harusnya bacaan apa jemaah? Mad tabi'i. Betul enggak? Kalau mad tabi'i harusnya berapa harokat? 2 harokat saja. Ya. Ulangi lagi Pak. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmik. Ulangi lagi. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatahun.
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طيب. Tabu'a. Namanya bacaan apa, Pak? Matawi. Tabu'a. Di situ ada mad bertemu hamzah. Bertemu hamzahnya di kalimat yang sama atau di kalimat yang berbeda itu? Kalimat yang sama. Berarti namanya apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil panjang bacaannya berapa, Pak? 4 atau 5. Thayyib, ba'dahu. Jadi ingat-ingat ya hukum tajwidnya ya. Jadi antum kalau ditanya pas beda itu harus bisa jawab. Lanjut, Pak. Fatawwa'at nafsuhu fatawwa'at lahu قتل أخيه فقتله فأصبح طيب. Pak, di kalimat nafsuhu qatla, ya, itu bacaan apa, Pak? Bacaan apa itu? Nafsuhu qatla, ya, itu bacaan apa itu? Ayo siap-siap jemaah yang lain ya. Pas, Pak? Tadi sudah dilarang pas padahal ya. Yuk, bacaan apa jemaah? Matsila apa namanya? Matsila kubro, matsila sughra. Kenapa matsila sughra? Karena ada hak dhamir hu ya, yang merupakan hak dhamir bertemu huruf hidup dan huruf hidupnya bukan hamzah. Kalau huruf hidupnya hamzah namanya matsila kubro. Bedanya apa? Panjangnya berapa kalau yang sughra? 2. Kalau yang kubro ya sama seperti dengan mad. Thayyib, ahsantum. Nah, syaratnya apa itu disebut matsilah? Ya. Syaratnya hak dhamir itu disebut matsilah apa? Kalau dengan catatan sebelumnya itu huruf berharokat ya. Jadi sebelum haknya itu huruf berharokat ya. Thayyib. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأواري سوءة أخي فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Baik, satu pertanyaan Mbak ya. Sebentar, mana tadi?
Itu di kalimat yuwari ya. Di situ ada dua bacaan, ada berapa hukum bacaan tajwid, sebutkan semua. Yuwari itu aja ya. Kaifa yuwari, tapi yang ana tanyakan yuwari, kalimat itu saja. Ada dua, benar jemaah? Tiga apa dua yang benar? Tayyib, coba yang dua sebutkan apa saja. Matabi'i di kalimat yuwa, benar ya? Terus yang kedua ri, yang bilang tiga apa? Ada namanya ro apa namanya? Ro tarqiq. Kenapa ro-nya tarqiq? Karena ro-nya berharakat kasrah. Tayyib, lanjut Pak. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati Ulangi lagi, artinya pendek ya. wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Tayyib, ahsantum. Di kalimat jami'a ada berapa bacaan hukum tajwid? Jami'a. Dua. Yang pertama, Atau di yang kedua, matiwa. mad iwad. Berapa panjang mad iwad? Dua. 2 harokat. Apa yang dinamakan mad iwad? Apabila tanwin Fathatain ya. dibaca wakof. Iya, selain Tak marbutoh. Tayyib, ahsantum. Ba'dahu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yuqallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun Azim. Ya, berarti azim. Azim. Ya, tayyib. Ba'dahu. Mau ditanya? Tayyib. Kalimat yang paling terakhir antum baca azim, namanya bacaan apa itu? Lis sukun. Apa yang dinamakan mad arid lis sukun? Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dibaca
Qaf. Panjangnya berapa? 2 aja. 2 saja. Waduh, antum kok panjang tadi? Berapa coba panjangnya? Iya, santum. Barakallahu fikum. Salahnya. Illal ya tasydid lamnya. Illalladzina tabu min qabli an taqridu alaihim ta'lamu annallaha ghafurur rahim. Iya, satu pertanyaan. Saya bisa jawab insyaallah ya. Min qabli. Di situ ada nun sukun bertemu qaf. Namanya bacaan apa? Min qa ya. Bacaan apa namanya? Bacaan qalqalah. Iya, kalau qafnya sukun. Nah, itu nun sukun bertemu qaf. Bacaan apa namanya? Bacaan apa jemaah? Ikhfa apa? Ikhfa haqiqi. Yaitu masuk kategori hukum nun sukun. Enggak apa-apa, ayo setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya, baik. Satu pertanyaan aja ya. Ini tadi sudah disebut di awal-awal ya. Fi sabilihi la ya. Hila. Bacaan apa tadi namanya? Ini tadi belum datang atau sudah datang ya? Ya. Ya. Bacaan apa jemaah namanya? Matsila surah atau matsila saghirah ya. Panjangnya berapa? 2 harokat. Baik, lanjut ba'dahu. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Baik, kalau khusus buat antum tidak satu ya. Walahum adzabun alim. Itu ada berapa hukum bacaan tajwid? Walahum adzabun alim. Ada 3. Baik. Ada berapa coba? 4. Coba. Yang pertama antum Mas? Hum'a. Bacaan apa itu? Idharu syafawi. Terus yang kedua lam. Bacaan matabi'i. Yang ketiga bun'a. Idhar halqi. Yang terakhir lim. Bacaan mad'arid disukun. Tadi yang tertinggal antum yang mana? Oh, tayyib. Ahsantum ya. Lanjut. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin Wa ma hum bi. minha wa lahum 'adzabun muqim. Baik. Di kalimat yang antum salah tadi ya. Wa ma hum bi. Ya, bacaan apa itu namanya? Ya, wa ma hum bi. Apa? Ikhfa syafawi. Apa yang dinamakan ikhfa syafawi? Mim sukun ketemu ba. Bagaimana cara bacanya? Penting ini ya. Antum harus ngerti definisinya apa, kemudian cara bacanya seperti apa ya. Ayo, gimana coba? Ikhfa syafawi bagaimana cara bacanya? Nah, sejak kapan ada ikhfa masuk ya? Iya, samar dan
mendengung ya, samar di bibir ya, dan mendengung ya. Baik, lanjut. Wassariqu wassariqatu faqta'u. Ulangi lagi. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا بما كسب جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Thayyib ya. Di sini ada bacaan nakalam minallah ya. Nakalam mi sampai situ aja. Ada berapa bacaan? Nakalam mi. Ya. Ya, sampai mi aja. Nakalam mi. Ada berapa bacaan? 3. Ada 3. 1 ka matabi. Terus yang kedua ada dua ralat ya, 2 ya. Baik, apa yang kedua ini? Idgham bila guna. Sejak kapan idgham bila guna ada huruf mim? Ya, idgham bila guna itu hurufnya ada berapa jemaah? Ya, lam sama ro ya, dan tidak didengungkan ya. Ya, baik. Yang benar berarti idgham bi gunna santu yuhadahu. Baik, dari innallaha ghafurur rahim. Ada berapa bacaan, Pak? Ada berapa? Antum hitung yang teliti semuanya ya. Ada berapa ini? Ini lebih dari 5 saya bilang ya. Ulangi. Padahal pendek ya. Ya. Baik. Ada berapa? 6. Baik, kita hitung ya ada berapa. Yang pertama inna. Terus yang kedua ya, lafaz Allahnya dibaca apa ini? Dibaca tafkhim. Kemudian lafaz Allahnya ada bacaan apa kalau kita bedah? Ya, yang ketiga, yang keempat fu, bacaan mat tabi'i. Terus yang kelima rur, idgham bila kunna. Terus yang keenam him. Iya, ini ada 2 lagi yang tinggalan. Pertama ro, ya ro tafkhim di kalimat ru. Yang kedua sama ro tafkhim. Berarti ada berapa semuanya? 8. Ya, baik, ahsantum. Ya, jadi yang seperti itu memang sebetulnya ini antum bukan enggak tahu ya, tapi kadang kelewat ya. Biar enggak kelewat gimana? Ya harus sering membedah ya. Sudah adzan ya. Baik, kita cukup Pak ya atau lanjut? Ya. Insyaallah pekan depan saya lanjutin yang kita bahas tadi. Ternyata di sini ada ini ya, banyak sifar mustatir sama sifar mustatil. Nanti mungkin bacanya dipersingkat, pertemuan yang akan datang kita lanjutkan teorinya ya. Saya usahakan selesai sampai di sini ya. Kita baru di poin yang ke-9 ya. Nanti poin yang ke-9 sampai 14 kita selesaikan biar enak ya. Ini hatamkan dulu ya. Biar antum tambahan pertanyaannya banyak. Betul Pak? Ini halaman 85 bagian bawah. Ya. Nanti antum sambil baca di rumah ya. Jadi sampai halaman 86 itu, sampai halaman 86. Baik, anak kira cukup jemaah. Kita
tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.